Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 236, memulai aksi. Markas besar Paviliun Raindrop terletak di kota jantung kuno Provinsi Tianan. Sekte Sembilan Kaisar telah menyebarkan berita, dalam 3 hari mereka akan menghancurkan Paviliun Tetesan Hujan. Hari ini adalah harinya. Seluruh kota jantung kuno, termasuk berbagai sekte di Provinsi Tianan, memusatkan perhatian pada Paviliun Tetesan Hujan. Di dalam paviliun, suasananya anehnya padat. Banyak prajurit berkumpul untuk menerima perintah dari Tang Wuji, dengan para tamu sebelumnya sebagai otoritas sekunder. Adapun Jian Wushuang, kehadirannya hanya diketahui oleh beberapa orang di Paviliun Tetesan Hujan. Suasana yang pekat itu terpecah oleh hembusan angin yang tiba-tiba bertiup ke arah mereka dari jauh. Mereka di sini. Tang Wuji memasang ekspresi kaku saat dia berdiri di atap dan menatap ke depan, ke kejauhan. Di kejauhan, sejumlah besar titik hitam mulai muncul secara berurutan. Para prajurit dari Sekte Sembilan Kaisar sebagian besar menunggangi Griffin. Hanya 5 orang yang mampu melakukan Void Walk dan tiba di markas besar Paviliun Tetesan Hujan dalam sekejap. Barisan ini. Melihat para prajurit dari Sekte Sembilan Kaisar tepat di depan mata mereka, semua orang di Paviliun Tetesan Hujan menjadi tertekan. Hanya 5 orang di Sekte Sembilan Kaisar yang telah mencapai alam kekosongan Yin Yang, dan mereka semua ada di sini. Tidak hanya itu, lebih dari separuh prajurit yang telah mencapai alam inti emas luar biasa juga ada di sini. Mereka membawa semua orang yang mereka bisa. Banyak prajurit dari berbagai tempat bersembunyi di daerah sekitar. Melihat pemandangan ini terbentang di depan mata mereka membuat mereka mendesah. 3 orang berdiri di atas gedung tinggi yang dekat. Mereka juga menyadari apa yang terjadi di Raindrop Pavilion. Ketiga orang ini berasal dari klan Ouyang, dan salah satunya adalah Ouyang Xiu, yang sebelumnya telah ditegur oleh Jian Wushuang. Sekte Sembilan Kaisar sudah mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Mereka bertekad untuk menghancurkan Paviliun Tetesan Hujan, jadi aku benar-benar ingin melihat apakah mereka bisa bertahan hidup setelah hari ini. Ouyang Xiu memasang ekspresi dingin saat dia menatap para prajurit Paviliun Tetesan Hujan dengan kebencian. Ouyang Xiu, siapa yang melukaimu? Seorang pria anggun bertanya dengan tenang. Orang itu tidak ada di antara para prajurit ini. Dia pasti bersembunyi di suatu tempat di dekat sini. Atau mungkin dia sudah pergi, jawab Ouyang Xiu. Kau telah mencapai alam Yin Void yang mendalam, tetapi pria itu masih bisa melukaimu dengan mudah. Setidaknya dia pasti telah mencapai alam Yin Void yang luar biasa, atau mungkin bahkan menjadi juara Yin Void. Menurut deskripsimu, dia masih sangat muda. Bahkan aku penasaran dengan prajurit muda dan kuat ini, pria itu tersenyum dan berkata. Itu hanya karena aku meremehkannya, memberinya kesempatan untuk menyerang. Jika kita bertarung 1 lawan 1, dia mungkin bukan lawanku, bisik Ouyang Xiu. Oh. Pria elegan itu mengangkat alisnya dan tersenyum, tanpa mengatakan apapun lagi. Para prajurit dari Sekte Sembilan Kaisar semuanya telah tiba di markas besar Paviliun Tetesan Hujan. Mo Feng, tetua tertinggi Sekte Sembilan Kaisar, melirik ke arah para prajurit dan melambaikan tangannya. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi Paviliun Tetesan Hujan di dinasti Tianzong. Membunuh. Tidak ada omong kosong. Tujuan serangan Sekte Sembilan Kaisar kali ini adalah untuk mengklaim kekuasaan untuk selamanya. Para prajurit dari Sekte Sembilan Kaisar sudah siap. Atas perintah Mo Feng, masing-masing dari mereka berubah menjadi serigala lapar dan menuju ke arah para prajurit Paviliun Tetesan Hujan. Bertarung. Tang Wuji menjerit lapar. Meskipun para prajurit Paviliun Tetesan Hujan tidak sebaik para prajurit dari Sekte Sembilan Kaisar, mereka tetap bertarung dengan nyawa mereka. Begitu kedua belah pihak bertemu satu sama lain, pertempuran sesungguhnya dimulai. Namun, ada perbedaan yang sangat besar antara kekuatan mereka, hasil akhirnya terlihat jelas sejak awal. Mereka yang berada di Paviliun Tetesan Hujan tidak pandai bertahan dan kewalahan menghadapi musuhnya. Adegan ini menyebabkan para pendekar dari berbagai sekte yang bersembunyi mendesah putus asa. Perbedaannya terlalu besar. Jelas ada yang kalah, mereka tidak bisa bertahan sama sekali. Satu-satunya alasan Paviliun Tetes Hujan mampu melawan Sekte Sembilan Kaisar di masa lalu adalah karena dukungan klan Ouyang. Namun 2 hari yang lalu, entah mengapa, keduanya berselisih. Tanpa klan Ouyang, bagaimana Paviliun Tetes Hujan akan melawan Sekte Sembilan Kaisar? Memang, Sekte Sembilan Kaisar adalah sekte teratas di dinasti Tianzong. Meskipun mereka sebelumnya menderita dan kehilangan kekuatan, seekor unta yang kelaparan akan selalu lebih besar dari seekor kuda. Mereka tetap bukan seseorang yang bisa diajak main-main. Setidaknya, seseorang setingkat Paviliun Tetesan Hujan tidak cukup kuat untuk mengganggu mereka. Mendengar kata-kata itu, para prajurit merasa kasihan kepada Paviliun Tetesan Hujan. Mereka dapat melihat bahwa kedua pihak memiliki kekuatan yang sangat berbeda.
Kecuali jika terjadi keajaiban, paviliun tetesan hujan akan menemui ajalnya di sini. Namun keajaiban memang ada. Ketika perkelahian itu terjadi, Jian Wushuang yang juga menonton dari dekat, berkedut memikirkan sesuatu. Sekte Sembilan Kaisar ini benar-benar waspada. Bahkan sekarang, Mo Feng belum bergerak, meskipun banyak prajurit melakukannya. Dengan satu pandangan, Jian Wushuang melihat tetua tertinggi dari Sekte Sembilan Kaisar, Mo Feng. Mo Feng berdiri di kejauhan, tanpa niat untuk campur tangan. Dia tampak hanya menunggu sebagai cadangan. Selain Mo Feng, lelaki tua yang kulihat 2 hari lalu di Sekte Sembilan Kaisar juga belum muncul. Mata Jian Wushuang tersenyum. Dia tidak khawatir tentang Mo Feng, yang baru saja mencapai alam void yang awal. Namun, tetua yang sudah tua yang sebelumnya dia lihat di Sekte Sembilan Kaisar tidak dapat disangkal kuatnya. Dia pantas mendapatkan rasa hormat dari Jian Wushuang. Dan tetua yang sudah lapuk itu belum muncul, hal ini membuat Jian Wushuang curiga bahwa dia bersembunyi di dekatnya. Persetan, tidak mungkin paviliun tetes hujan dapat menahan serangan ini. Jika aku tidak campur tangan sekarang, kerugiannya akan sangat besar. Jian Wushuang tersenyum tipis dan terbang maju. Pertempuran masih berlangsung. Mereka yang dari paviliun tetesan hujan mundur sendiri. Brengsek. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Kepala paviliun, kita harus segera memikirkan cara untuk mundur. Suara-suara keras terdengar satu demi satu, dan Tang Wuji mengerutkan kening dalam saat mendengarkannya. Lalu, dia mendengar suara pelan. Kamu harus berhati-hati. Apapun yang terjadi selanjutnya, serahkan saja padaku. Bos. Tang Wuji terkejut dan segera mendongak. Di medan perang, dia melihat seorang prajurit Yin Void dari Sekte Sembilan Kaisar yang dengan gegabah membunuh lawan-lawannya. Tiba-tiba, sebuah bayangan berjubah hitam diam-diam muncul di sampingnya. Lalu, dia melihat sebilah pedang dingin dan tajam yang memancarkan cahaya pedang. Astaga! Cahaya pedang memotong leher prajurit itu dengan mudah dan kepala manusia pun terlontar ke langit. Setelah itu, bayangan jubah hitam itu lenyap dan muncul lagi di hadapan prajurit Yin Void lainnya. Astaga! Adegan yang sama terulang kembali. Hanya dalam sekejap, 2 prajurit Yin Void dari Sekte Sembilan Kaisar telah terbunuh. Brengsek! Berdiri di tepi medan perang, Mo Feng melihat kejadian itu dan sangat marah.